Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal i'timada 'ala Allah wa raf'al hawaiji ilaihi warruju'a fi kullin nawazili ilaihi sababuhu husnuzonni bihi. Summa, saya mau belajar nerjemah gandul nih Ustadz Ubed ya. Kalau salah tolong dibenerin. Pakai bahasa apa nih? Ini saya minta dibikinin yang model Lirboyo, Jawa Serang, kemudian Sunda sama Betawi. Mendingan Sunda tuh, saya lebih paham sedikit lah. Iya. Summa ari saterusna innal i'timada saestuna ngandel alallahi ka Allah wa raf'al hawaiji ilaihi ngangkat segala hajat ke anjeunna warruju'a yang balik fi kullin nawazili ilaihi dina unggal musibah ka anjeunna sababuhu sababna husnuzonni bihi eta alusangka ka Allah kama asyara ilaihi biqaulihi sakumaha parantos diisyaratkeun ku dawuh pengarang. Ya, buat Mas Ade, kemudian sesungguhnya bersandar kepada Allah, mengangkat segala hajat hanya kepadanya, dan kembali kepadanya dalam setiap musibah dan persoalan yang menimpa, kullin nawazil, persoalan yang menimpa, sababuhu husnuzonni bihi, penyebabnya adalah karena husnuzon, karena berbaik sangka kepada Allah. Illam tuhsin zonnaka bihi, Ibnu Athaillah berkata, in lamun lam tuhsin orang ngapi kake zonnaka bihi sangkamu marang Allah li ajli wasfihi amarga sifat-sifatipun fa ahsin mongka apikeun zonnaka bihi sangkamu marang Allah li ajli muamalatihi ma'aka amarga becike perlakuanipun marang sira. Fahal awadaka mongka apa ngulinakake sira illa hasana kejaba kelawan kabecikan. Wahal asda ilaika lan apa paring marang sira illa minana kejaba pirang-pirang kanugrahan lan nikmat. Fahal awadaka ila hasana, nah Allah teu ngabiasakeun ka maneh iwal ku kahadean wungkul. Wahal asda ilaika illa minana, jeung nah Allah teu ngalimpahkeun ka maneh iwal pirang-pirang karunia. Iya, itu jadi dalam hikmah yang ke-39 ini Ibnu Athaillah mengatakan illam tusin zonnaka bihi li ajli wasfihi, jika engkau belum mampu berbaik sangka kepada Allah karena engkau mengenal sifat-sifatnya, hassin zonnaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka, maka berbaik sangkalah hassin zonnaka bihi kepadanya li ajli muamalatihi ma'aka, karena perlakuannya terhadapmu. Fahal awadaka illa hasana, apakah atau bukankah Allah tidak pernah membiasakanmu kecuali kebaikan. Wahal asda ilaika illa minana, dan bukankah Allah tidak pernah menganugerahkan kepadamu kecuali berbagai karunia atau nikmat.
Kultu, saya katakan, annasu, manusia itu, fi husni zonni billahi, dalam perkara berbaik sangka kepada Allah, ala kismaini, terbagi menjadi dua macam. Khawasun, yang satu orang-orang khawas, orang-orang khusus, wa awam, dan yang satu lagi orang-orang awam. Ammal khawasu, amma adapun al khawasu, orang-orang yang khusus, fahusnu zonnihim billahi ta'ala, maka baik sangkanya mereka kepada Allah Ta'ala itu nasyiun, itu asalnya atau itu datang ansyuhudi jamalihi, dari menyaksikan keindahan Allah, wa ru'yati kamalihi, dan melihat kesempurnaannya. Maksudnya secara umum, kalau orang awam baru yakin sama Allah kalau sudah diberikan rezeki, habis sembuh dari penyakit, usahanya lancar. Kalau orang yang khusus atau yang istimewa itu tidak seperti itu. Baik sedang lapang atau sedang sempit, dia akan mengatakan bahwa Allah itu baik. Mengapa? Karena yang dia kenal bukan cuma pemberian Allah, tapi mengenal yang memberikannya itu. Dia sudah mengenal sifat Allah, jadi dia nggak berubah-ubah. Fahusnuzonnihim billah, karena itu husnuzon mereka kepada Allah la yanqati'u, tidak pernah terputus, sawaun wajahahum bijamalihi au bijalalihi, baik ketika Allah menampakkan diri atau menghadapkan diri kepada mereka dengan sifat-sifat jamal atau sifat-sifat keindahannya, atau dengan sifat-sifat jalal, dengan sifat-sifat keagungannya. Li'anna tisofahu ta'ala, karena tersifatinya Allah Ta'ala birrahmah, sebagai yang maha pengasih, warrofah, yang maha penyayang, wal karomi, yang maha pemurah, wal judi, yang maha dermawan, layan koti, tidak pernah terputus. Allah senantiasa bersifat seperti itu. Fa idza tajalla lahum bijalalihi au qahriyatihi, maka ketika Allah menampakkan diri, bertajalli kepada mereka dengan jalalnya atau dengan qahriyah, dengan sifat keperkasaannya, alimu, maka mereka mengetahui ma fi tayyizalika, bahwa yang ada di balik hal itu min tamami nikmatihi, tersimpan kesempurnaan nikmat Allah, wa syumuli rahmatihi, dan keluasan rahmatnya. Fagolaba alaihim syuhudur rahmati wal jamali, maka mengalahkan kepada mereka atau maka akan mendominasi kepada diri mereka penyaksian mereka terhadap rahmat dan indahnya Allah. Qidama husni zonnihim ala kulli halin, di hadapan baik sangkanya mereka dalam setiap keadaan. Jadi orang yang istimewa ini, yang sudah mengenal sifat Allah, itu akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Begitu dia mengenal dengan hati dan pikirannya bahwa Allah itu ada, maka dia juga mengenal bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan sebagainya. Sifat-sifat keindahannya itu selalu ada pada Allah, tidak pernah terputus.
tidak pernah berubah, tidak mengiringi bagaimana perlakuan atau perbuatan Allah yang diterimanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah ada saja menjadi manusia, kita sudah merasakan nikmat dan keagungan Allah sebelum menjadi ASN di UIN, sebelum ya menjadi apalah yang kita miliki dalam hidup ini. Gitu. Wa ammal awam, adapun golongan awam, fa husnuzonnihim billah, maka husnuzonnya mereka kepada Allah nasyiun eta berasal atau muncul atau lahir an syuhudi ihsanihi, karena menyaksikan berbagai kebaikan Allah, wa husni muamalatihi, serta baiknya perlakuan Allah, wamtinanihi, dan anugerahnya. Orang awam seperti itu, dia bisa berbaik sangka kepada Allah karena dia pernah atau sedang menyaksikan kebaikan dan anugerah Allah. Fa idza nazalat bihim, jika turun kepada mereka qahriyatun, apa sebuah keujian atau tadi manifestasi dari keperkasaan Allah, au syiddatun, atau kesulitan, nazoru, maka melihat mereka, yaitu orang-orang awam, ila salifi ihsanihi, kepada kebaikan Allah yang pernah mereka rasakan dulu, wa husni ma usdiya ilaihim, dan kebaikan yang sudah diberikan kepada mereka, min husni lutfihi wamtinanihi, yaitu kelembutan, lutfun, dan karunia, imtinanun, dari siapa? Dari Allah. Faqasu ma yati ala ma mado, sehingga mereka mengukur atau mengkiaskan apa yang akan datang atau apa yang sedang terjadi pada diri mereka tadi, kesulitan dan berbagai masalah, terhadap apa yang sudah berlalu, yaitu yang sudah dia rasakan bahwa Allah penuh kasih sayang, memberikan anugerah dan karunia kepadanya. Fatalaqau, sehingga mereka menerima ma yaridu alaihim, apa kesulitan tadi yang datang kepada mereka, bil qabuli war ridho, dengan lapang dada dan penuh keridhoan. Wa qadiyat afu hadzannu, akan tetapi husnuzon yang seperti ini, yang dimiliki oleh orang awam ini, qadiyat af, terkadang menjadi lemah, bidhofin nazori wat tafakkuri, disebabkan lemahnya perenungan dan tafakkur orang-orang awam itu, wa yaqwa biquwwatihima, dan kadang-kadang juga bisa menguat apabila perenungan atau tafakur orang-orang awam itu menguat. Jadi bisa naik turun kalau dia lagi sadar gitu ya, bisa ingat pada sifat-sifat baiknya Allah, muncullah husnuzonnya. Kalau sedang nggak sadar ya jadi melemah, tidak lagi husnuzon. Bikhilafil awwali, berbeda dengan husnuzonnya golongan yang pertama. Fa innahu, maka sesungguhnya itu husnuzonnya golongan yang pertama, nasyiun, itu lahir an syuhudil wasfi, dikarenakan karena mereka menyaksikan sifat Allah. Wal wasfu, sedangkan sifat-sifat Allah itu la yatakhallafu, tidak pernah berubah atau tidak pernah terputus. Wasani,
Adapun husnuzonnya golongan yang kedua, nasyiun itu lahir an syuhudil fi'li, karena penyaksian terhadap perbuatan Allah. Wa huwa yatakhallafu, sementara perbuatan-perbuatan Allah itu bisa tampak silih berganti atau bisa berubah-ubah sesuai dengan hikmahnya. Nah, fa'ilam takdir, karena itu karena itu jika engkau tidak mampu, ayuhal muridu, wahai orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, yaitu murid atau salik, antuh sinazonnaka, untuk membaguskan sangkaanmu billahi kepada Allah, li syuhudi wasfihi, dengan cara engkau menyaksikan sifat-sifatnya Allah, birra'fati warrahmah, bahwa Allah itu penuh kasih sayang dan rahmat, allati la tatakhallafu, yang tidak pernah berubah. Fahassin zonnaka bihi, maka perbaikilah sangkaanmu kepadanya, liwujudi muamalatihi ma'aka bilutfihi wa minnatihi, dengan adanya liwujudi, atau dengan telah engkau saksikannya, engkau rasakan, muamalatuhu, liwujudi muamalatihi, perlakuannya Allah ma'aka kepadamu, bilutfihi wa minnatihi, dengan kebaikannya serta karunia-Nya. Iya, istilahnya kalau kita nonton drama itu plot twistnya gitu ya, itu bisa kita lihat gitu ya. Kadang-kadang ada tokoh penjahat mau melakukan makar atau tipu daya terhadap jagoannya, tapi itu justru mendatangkan kebaikan. Atau memang jelas-jelas bahwa kita sudah merasakan kebaikan dan anugerah Allah, maka pada saat kita mendapatkan kesulitan, ingat itu. Fahal awadakal haqqu ta'ala illa birron hasana walutfan jamila. Bukankah Allah yang maha benar tidak pernah membiasakan kepada dirimu kecuali kebaikan yang sempurna dan kelembutan yang indah. Wahal asda ilaika, ay ausola ilaika. Asda sama dengan ausola maknanya. Bukankah dia tidak pernah menyampaikan kepadamu illa minanan kabirotan wa ni'aman gozirotan, kecuali anugerah yang besar dan nikmat yang melimpah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amihi. Ahibbullah, cintailah Allah, lima dikarenakan yaghzukum bihi, dia sudah melimpahkan kepada kalian, min ni'amihi, yaitu berupa nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni lihubbillah, lalu cintailah aku, kata Nabi, dengan cintamu kepada Allah itu. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, lalu cintailah keturunanku, anak-anak cucuku, para sayyid, para habaib, karena cintamu kepadaku. Wa qala Syekhu Abul Hasan radhiyallahu an, inna la nuhibbu illallah. Abul Hasan Asyazili berkata, inna, sesungguhnya kami, la nuhibbu, itu tidak mencintai, illallah, kecuali atau selain Allah. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata, aba zalika jadduka ya sayyidi. Aba enggan, menolak atau tidak sependapat, zalika dengan perkataanmu tadi,
Siapa? Jadduka, yaitu kakekmu. Berarti di sini Abu Hasan Asyazili itu sayyid juga, karena jaddun yang dimaksud di sini adalah Rasul. Ya sayyidi, wahai tuanku. Biqaulihi, karena Rasul pernah bersabda, jubilatil kulubu, hati manusia itu diciptakan ala hubbi, untuk mencintai man ahsana ilaiha, orang yang berbuat baik kepadanya. Faqala Syekhu Abul Hasan, maka Abul Hasan berkata, inna, sesungguhnya kami, lama lam naro muhsinan, karena kami tidak melihat yang berbuat baik, ghairallah, selain Allah, lam nuhib siwahu, maka kami tidak mencintai mencintai kecuali dirinya. Ya memang misalnya orang tua kita baik kepada kita, maka kita mencintai orang tua kita. Tapi kita melihat yang membuat orang tua kita itu baik kepada kita adalah Allah, maka yang kita cintai ya pada akhirnya adalah Allah. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, pada lain waktu Abu Hasan Asyazili juga berkata, qara'tu lailatan, aku membaca pada suatu malam, qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Ayat pertamanya qul a'udzu birabbin nas, ila an balagtu fiha min syarril waswasil khannas. Ila an balagtu, sampai aku sampai fiha, dalam membaca surah An-Nas itu, kepada ayat min syarril waswasil khannas, lindungilah aku dari jahatnya bisikan manusia. Fakilali, lalu seolah-olah diperdengarkan kepada diriku, syarrul waswasi, adapun bisikan yang paling jahat, betikan, bersitan ke dalam hati yang paling buruk, waswasun, lintasan pikiran, yadkhulu bainaka wa baina habibika, yang menyelinap di antara dirimu dengan kekasihmu. Dengan ya kekasih kita yang utama tadi adalah Allah. Yazkuruka af'alaka sayyi'ah, bisikan itu membuatmu ingat perbuatanmu yang buruk. Wa yunsika af'alakal hasanah, dan membuatmu lupa perbuatanmu yang baik. Wa yuksiru indaka zatashimal, dia membesar-besarkan kepadamu catatan amal sebelah kiri, yaitu keburukan. Wa yuqallilu indaka zatal yamin, dan menyedikitkan dalam pandanganmu perbuatanmu yang ada di sebelah kanan, yaitu perbuatan baikmu. Liya'dila bika an husni zonni billah, karena lintasan pikiran itu, yang ini yang berasal dari setan kayaknya ya, ingin memalingkanmu dari husnuzon kepada Allah, wa karomihi, dan kemurahannya, ila su'izonni billahi wa rasulihi, kepada prasangka yang buruk darimu kepada Allah dan Rasulnya. Fahzaru hazal bab, maka waspadalah, hati-hatilah terhadap pintu godaan ini. Faqad akhadha minhu khalqun kasirun minal ibadi wal zuhad wa ahlat ta'ati wassadad. Betapa banyak ubad, ahli ibadah, zuhad, para zuhud, wa ahlut ta'ah, orang-orang yang tekun dalam ketaatan, wassadad, yang lurus, qad ukhiza minhu, yang telah diambil atau yang telah digelincirkan karena bisikan seperti itu. Paragraf yang terakhir, wa qala radhiyallahu anhu aidan, beliau juga berkata, al-arifu, adapun orang arif, man arafa, yaitu orang yang mengetahui,
syadaida zaman, apa mengetahui kesulitan-kesulitan zaman, fil alto fil jariyati minallahi alaihi, merupakan bagian dari kelembutan-kelembutan yang berlangsung dari Allah kepada dirinya. Wa arafa isa'atahu, selain itu dia juga mengetahui bagaimana keburukannya, fi isanillahi ilaihi, padahal di tengah-tengah kebaikan Allah kepada dirinya. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Alhamdulillah sudah selesai kita baca syarah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Ya, saya kembalikan, saya serahkan sekarang ke Ustadz Ubed untuk memimpin diskusinya. Di sini ada Pak Dr. Hilman Mumtaz, itu Ustadz Ubed, Dr. Hilman dari Syariah.